supaya kita bersatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Makanya saudaraku, saya minta kepada saudara, berikanlah hati saudara sungguh-sungguh. Tadi makan kutu. Makanya kita saudaraku, jangan kita kumpulkan hartanya di muka bumi, tapi kumpulkanlah harta yang di surga. Harta yang di surga itu apa saudaraku? Harta yang kekal. Itu Tuhan berikan bagi setiap kita. Makanya setiap kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, ada upahnya. Pastikan ada upahnya. Jangan kita anggap ibadah biasa-biasa. Bukan saudaraku. Orang yang pelayan, baik itu menyampaikan firman Tuhan maupun WR maupun menyambut tamu, semuanya ada upahnya. Upahnya berapa? 1 dinar. Mau khotbah, mau teriak, mau berdoa teriak kayak gimana, tetap upahnya 1 dinar. Nggak ada lebih. Karena Tuhan apa? Tuhan itu adil, saudara. Makanya kita kalau punya hati kita kepada Tuhan, pasti ada upahnya. Kalau kita datang kepada Tuhan cuma diam-diam, nggak mau buka mulut kita kepada Tuhan, jangan harap dapat upah. Ya, Tuhan menilai, Tuhan melihat setiap kita hati kita yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak boleh lihat ke kiri atau ke kanan. Pandang saja kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Tuhan selalu membela apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Ya, akhir-akhir ini apa yang menjadi persoalan kita dalam hidup kita? Ekonomi. Ya, pasti kebanyakan namanya ekonomi anjlok semuanya. Saudaraku, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kita memiliki kepada Tuhan. Coba kalau kita memiliki kepada Tuhan, banyak orang yang mengalami stres. Banyak hamba-hamba itu juga stres. Masalahnya apa? Pelayanan. Ya, pelayanan. Itu kalau orang melayani saudaraku yang meminta imbalan, hati-hati saudaraku. Karena kita percaya di sini kita tidak akan minta imbalan. Amin. Ya, kita minta daya di sini kita tidak imbalan. Ya, imbalan kita dari mana? Dari surga Tuhan yang upah itu lebih dahsyat. Ya, karena upah dari dunia ini hanya sifatnya sementara. Memang kita perlu namanya saudara, kita perlu bekerja dan bekerja. Perlu kita cari duit. Siapa bilang kita nggak perlu cari uang? Perlu, tapi itu bukan tujuan utamanya. Utama kita adalah mencari Tuhan. Makanya firman Tuhan dikatakan di Injil Matius pasal 3 ayat 6 ayat 23 di situ berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi saudara, apa yang ditambahkan bagi saudara? Bukan cuma harta saudaraku. Yang ditambahkan apa? Sukacita, damai sejahtera. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Amin. Jadi kita jangan kita datang kepada Tuhan ada lemas loyok. Jangan saudaraku, kita memiliki semangat yang tinggi. Tuhan hanya kasih seminggu cuma sekali beribadah. Ruangkan waktu untuk Tuhan. Sekalipun kita yang sedikit ini kita mau datang kepada Tuhan. Karena upah kita itu besar di surga. Amin. Iya. Upah kita sedikit nanti kita saudaraku, nanti kalau sampai akhirnya kita mencapai masuk surga, itu ada upahnya. Ini upah saudara. Ada data-datanya udah ada saudaraku. Ini benar saudaraku. Setiap kita yang datang kepada Tuhan, ya jangan salah loh. Malaikat itu absen loh. Absen loh. Jangan salah. Semua yang ada di sini Tuhan absen loh. Nah nanti kalau si Anu nggak ada, terus si Anu nggak ada di laporan tuh kepada Tuhan. Itu nggak datang loh hari ini nggak ada katanya. Dicatat. Nanti kalau ditanya sama Tuhan, nah tanggal sekian kamu kemana? Nah ditanya saudaraku, ada datanya. Itu ada datanya. Makanya kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, makanya kita jangan main-main. Kita di sosial kita tuh pasti ada upahnya. Sampai rambut putih kita tetap cinta dengan Yesus. Ya. Selagi kita masih kuat, ya kita jangan loyo. Kita harus mencari Tuhan. Hidup ini saudaraku sangat singkat, ya sangat singkat. Ya, kita di dunia ini apa sih? Cuma hanya numpang lewat, hanya ngontrak. Ya, tetapi di surga nggak ngontrak saudara. Tuhan udah kasih gratis buat kita. Ya, rumah kita yang paling bagus, paling mewah, asal kita cinta Tuhan Yesus. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nanti kita minta kepada Tuhan sampai di surga. Tuhan, rumah saya mana? Tuhan bilang, rumah kamu nggak ada datanya. Kamu minggu ke gereja nggak? Tuhan tanya, Pak, kamu ke gereja nggak? Oh enggak. Kalau kamu nggak ke gereja, kamu mana bisa kamu mau dapat rumah yang ada di surga? Ya nggak bisa, saudaraku.
Nggak bisa. Makanya saudaraku, kita harus pastikan setiap hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Jangan kita mikirkan harta kekayaan di dunia ini. Jangan, saudara. Nggak ada artinya. Memang kita hidup ini perlu uang, perlu. Siapa bilang nggak perlu uang? Semuanya perlu uang. Tetapi bukan itu jadi sandaran bagi kita. Sandaran kita hidup kita adalah pandang kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan akan memberkati saudara. Ya. Karena kita sudah melakukan pekerjaannya Tuhan, apa yang kita lakukan semuanya kehendak Tuhan, pasti Tuhan berikan, saudaraku. Tuhan berikan. Contoh, saudaraku, kalau punya seorang anak, dia mau minta sama bapaknya, dia pasti rayu-rayu bapaknya, muji-muji dulu bapaknya. Bapak, hari ini kamu bapak baik ya. Nah, pasti bapak ini ada maunya nih. Ada apa sih? Nah, pasti tanya, pasti kamu ada sesuatu, pasti sama, saudaraku. Sama, kita di hadapan Tuhan. Sama, kalau kita di hadapan Tuhan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saya yakin Tuhan pasti berkati saudara. Iya, Tuhan pasti kasih apa yang kita minta, pasti Tuhan kasih. Yang penting utamanya adalah kita menyenangkan hati Tuhan, menyanjung namanya Tuhan. Kalau kita duduk diam, kita menyanjung namanya Tuhan, apa yang kita dapat? Nggak dapat apa-apa. Kita datang di sini, udah lesu, pulang juga lesu. Benar. Datangnya loyok, pulang juga loyok. Kenapa? Karena kita nggak memberikan hati kita untuk kepada Tuhan. Kalau kita datang memberikan hati kita kepada Tuhan, pasti saudaraku, Tuhan akan berkati saudara. Iya. Yang dunia berikan itu saudaraku, nggak sama yang memberikan. Ya, nggak sama, beda. Bedanya apa? Karena dari Tuhan itu sumbernya sukacita luar biasa. Kalau dunia ini berikan saudaraku nggak ada apa-apanya. Ya. Kita boleh lihat keindahan dunia. Jangan salah, lihat aja Tuhan Yesus waktu ditantang sama iblis di bawah gunung di bukit yang tinggi, dilihat keindahan dunia. Saudaraku, apa yang terjadi? Kalau engkau kata iblis, kalau engkau menyembah aku, apa yang kuberikan seluruh dunia kepada engkau. Dan Tuhan Yesus ada tertulis. Ada tertulis. Ya. Sebab manusia hidup bukan berasal dari bukan roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, saudara. Makanya kita penting dengarkan firman Tuhan. Penting sekali. Jangan kita anggap firman Tuhan itu hanya biasa-biasa. Enggak, saudaraku. Firman itu yang menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kita. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita, iman kita, supaya kita dapat berdiri teguh di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara. Tuhan maunya, saudaraku, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Jangan kita anggap itu hanya suatu kebiasaan, itu datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan, saudaraku, jangan. Tuhan inginkan hati kita. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita kok. Tuhan tidak minta harta kita kok. Tuhan tidak minta harta kita. Ada gak Tuhan bilang serahkan hartamu kepadaku? Nggak ada, saudaraku. Tetapi yang Tuhan minta apa? Hati. Tuhan yang minta cuma hati. Kalau hati kita berada, saudaraku, di hadapan Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, saudaraku, di mana hartamu berada, disitulah hati kamu berada. Artinya, saudaraku, kalau kita mengumpulkan harta, sementara kita mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga, kita akan memikirkan hal-hal yang ada di kerajaan surga. Kita bukan memikirkan hal-hal yang di dunia. Hal dunia ada hal yang belakang, saudaraku. Yang belakang, yang terutama kita harus andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, jadi hidup kita akan hancur, saudara. Akan hancur. Kita tidak akan sanggup untuk menghadapi dunia yang jahat ini. Saat ini bukanlah saat yang baik. Ada waktu-waktu yang bukan yang baik. Ada waktu-waktu yang jahat. Makanya, saudaraku, kita jangan menang. Lawan kita, iblis, sementara mengamuk di sekeliling kita. Dia mencari mangsa, saudaraku, yang dapat diterkam. Kalau kita menghadirkan Allah, menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, segala persoalan akan selesai. Kenapa, saudaraku? Karena kita ada sukacita dan damai sejahtera. Jadi kita bisa menghadapinya dengan santai. Coba kalau Roh Kudus nggak dalam diri kita, kalau kita ada emosi naik, udah, saudaraku, datang dunia keberapa itu? Iya, itu terjadi, saudaraku. Iya, dalam rumah tangga itu udah pasti. Kalau kita hati kita nggak ada
sukacita, nggak ada sejahtera, udah pasti saudara. Makanya rumah tangga itu perlu hadirkan roh Allah, hadirkan kemuliaan Allah dan hidup dan keluarga. Itu paling penting saudara. Supaya apa saudaraku? Tidak ada perpecahan. Ya, yang Tuhan cari itu apa? Senantiasa adalah buah-buahnya kita, buah-buah roh yang Tuhan cari, sukacita, damai sejahtera. Yaitu saudara yang Tuhan inginkan dari kita. Makanya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, yang terutama adalah kita minta kepada Tuhan, tolong saya, ampuni saya. Kita manusia yang lemah saudara, manusia yang lemah. Kalau kita mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Haleluya. Tuhan pasti ampuni segala kesalahan pelanggaran kita. Jangan kita menyimpan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita simpan saudaraku, siapa yang rugi? Diri sendiri yang rugi, bukan orang lain. Iya. Contoh, kalau andai kata saya bersalah sama Pak Haji, saya simpan terus kesalahan Pak Haji ke saya simpan terus. Mana Pak Mukai Pak Haji saya? Ini siapa sih? Nah saudaraku, tapi jangan saudaraku, kalau kita artinya yang rugi siapa? Diri sendiri. Ya, rugi sendiri. Makanya kita punya kesalahan, ya kita ampun sama Tuhan. Jangan kita nyimpan. Kalau kita nyimpan diri sendiri, itu akan rugi. Ruginya bukan siapa-siapa, diri kita sendiri yang rugi. Kalau kita udah ini saudaraku, kalau kita namanya udah cabut, biasanya saudaraku seorang yang cabut jauh dari Tuhan. Wah, baru depan ngomong, gak sampai kamu ngomongin saya, kamu ngomong apa sih ngomongin saya? Udah curiga duluan saudaraku, udah curiga duluan. Makanya kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita meletakkan diri kepada Tuhan, ya artinya saudaraku, kita tidak akan menyimpan yang namanya curiga. Kita nggak menyimpan namanya rasa-rasa, nggak ada saudaraku. Ya dulu saudara saya sering saudaraku, waduh banyak persoalan yang datang, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, kita hadapi dengan tenang. Sekalipun orang bilang apa saudaraku, sekalipun orang hina kayak apa saudaraku, lebih bagus kita dihina orang daripada kita dipuji sama orang. Benar. Kalau kita dihina orang, artinya saudaraku, kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Kalau kita dipuji-puji, apa artinya? Ujungnya apa? Jatuh dalam kesombongan. Hati-hati, boleh kita dipuji seseorang, boleh ya, tapi jangan berlebihan. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan. Oh, menurut saya hebat lu, begini, saya bisa apa lu, hebat saya, bisa bikin ini, bisa apa, waduh, di dalam gereja semua saya yang ini, yang saya apa ya, saya kerjain semua, saya bisa, aja saya bisa servis dipuji, hebat. Tapi ingat saudaraku, boleh, tapi jangan sampai kita berlebihan. Nanti kita bisa jatuh dalam sombong. Pujiannya nyatakannya nanti yang patut dipuji adalah Tuhan. Hanya Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan yang akan beri kita kecerdasan, kepintaran. Ya, kita ini siapa sih? Kita tuh nggak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak memberikan kepintaran. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita dalam studi, dalam belajar, Tuhan kasih otak yang smart, yang luar biasa. Itu kenapa? Karena Tuhan yang beri. Doanya siapa? Doanya orang tua. Iya. Kalau anak pintar itu hasil doa orang tua, jangan salah. Iya. Makanya saudaraku, kita jangan sombong. Kita jangan sombong, mentang-mentang kita pintar. Jangan. Kita harusnya semakin hari semakin merendahkan diri. Supaya apa? Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan tinggikan. Kalau kita merasa diri kita hebat, waduh, jangan harap saudaraku. Ya, kata-katanya selangit, seolah-olah tuh, luar biasa orangnya, tapi hasilnya nol, saudaraku. Ya dapat itu nol, nggak ada apa-apanya. Makanya kita jangan menjadi orang yang sombong. Kita harusnya merendahkan diri. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Tema hari ini adalah, saya kasih tema, jadilah seorang hamba. Apa jadi seorang hamba saudaraku? Jadi seorang hamba harus turun melayani. Gak gampang jadi seorang hamba Tuhan. Gak gampang jadi seorang pelayannya Tuhan. Gak gampang saudaraku. Ya, harus merendahkan diri, melayani dalam situasi apapun.
Itu berat saudaraku menjadi seorang hamba Tuhan. Saya baru mengerti ya setelah jadi seorang hamba Tuhan, taunya kan begini gak enak. Kemana pun harus pergi ya. Kemana? Kalau ada dipanggil, datang ya, doain saya ya. Harus